tentang Rabbil Alamin, menurut tafsir Al-Qurtubi, di dalamnya itu mengandung at-tarhib, mengandung semacam ancaman ya, ancaman. Dan ini di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim ya, dalam bahasa Al-Qur'anul Karim nanti kita akan sering menemukan tentang at-tarhib wa at-targhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadaratal muktaramin jamaah sholat subuh Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kulan panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Haji Ahmad Zaidi LCE dari IAIN Wali Songo Semarang, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kajian tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan kepada seluruh jamaah yang tidak bisa hadir di masjid ini, bisa melihat di channel YouTube kami Ustadz BG Channel atau kajian Masjid Baitul Salam. Monggo waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Ustadz Haji Ahmad Zaidi LCMA. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul mahsyar kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita melanjutkan ayat yang ketiga suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kita telah sampai pada ayat yang ketiga ini, namun kita tidak perlu untuk mengulangi kembali karena pada pertemuan sebelumnya di ayat yang pertama kita sudah panjang lebar membahas tentang sifat Allah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang kalau diartikan ya secara terjemahan letterleknya adalah yang maha pemurah lagi maha penyayang ya. Itu secara letterleknya, dan secara panjang lebar kita telah memaparkannya pada pertemuan yang sebelumnya. Dalam kaitannya dengan ayat yang ketiga ini, Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya ya, tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat yang ketiga ya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim setelah firman-Nya apa kemarin yang kita bahas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, kita telah membahas kemarin panjang lebar tentang Al-Alamin ya. Beberapa mufassirin yang berbeda-beda pemaknaannya tentang Al-Alamin.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qurtubi dalam tafsirnya, mensifati dirinya, menyebutkan dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim ya pada ayat ini setelah menyebutkan Rabbil Alamin, tiada lain kata beliau adalah agar makna tarhib yang dikandung dalam Rabbil Alamin ya dibarengi dengan makna targhib. Saya tulis di papan tulis ya, pengertian makna tarhib dan targhib. Tarhib dan targhib ya. Dalam pengertian secara letterlek tentang at-tarhib, at-tarhib itu adalah bahasa ancaman ya, ada at-tarhib, at-tarhibu, ada at-targhib ya. At-targhib adalah harapan. Kalau ini adalah ancaman, sedangkan at-targhib adalah harapan. Jadi di dalam penafsiran kemarin yang telah kita bahas tentang Rabbil Alamin, ya ini kemarin ya, pembahasan tentang Rabbil Alamin, menurut tafsir Al-Qurtubi, di dalamnya itu mengandung at-tarhib, mengandung semacam ancaman ya, ancaman. Dan ini di dalam bahasa Al-Qur'anul Karim ya, dalam bahasa Al-Qur'anul Karim nanti kita akan sering menemukan tentang at-tarhib wat-targhib. Di samping Allah terkadang mengancam hambanya, kemudian Allah terkadang menggunakan firman-Nya untuk memberikan harapan. Biasanya ancamannya dengan apa? Neraka, siksaan ya. Di metodenya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya dalam. Dan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh tafsir Al-Qurtubi ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga menyebutkan sifatnya, menyebutkan dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Jadi diulangi lagi ya, seperti ayat yang pertama tadi ya, untuk mengesankan bahwa di dalam ayat yang kedua ini ya mengandung terkandung di dalamnya kata ancaman ya. Rob yaitu Tuhan yang mengatur. Kemarin telah kita membahas tentang pengertian Rabbi ya, Al-Malik, Al-Mutasarrif ya, bisa juga diartikan pemilik yang istilahnya mengelola, yang mengatur, yang memelihara dan lain sebagainya dari pengertian yang telah kita bahas dalam penafsiran Rabb. Jadi kata Rabbil Alamin menurut Al-Qurtubi, dalam tafsir Qurtubi mengandung apa? Pengertian at-tarhib ya, supaya manusia betul-betul meyakini bahwa Allah itu mengatur alam semesta dan supaya menjauhi segala larangan-larangannya ya. Ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, untuk apa? At-targhib tadi bisa dipahami ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi Allah menggunakan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kalau penerjemahan secara letterleknya kita sudah panjang lebar dalam penafsiran Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang pertama dalam firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan sifat ini mengesankan setelah ada ancaman ada harapan
Bisa dipahami ya Pak harapan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat dalam surah Al-Hijr ayat ke-49 sampai ayat 50. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahuan kepada hamba-hambaku kata Allah Subhanahu wa taala bahwa aku adalah Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang ya. Wa anna azabi wal azabul alim, dan bahwa sesungguhnya azabku, siksaku adalah sangat pedih ya. Dalam surah Al-Hijr ayat 49 dan 50. Nah, bisa dipahami ya. Gambaran dalam surah Al-Hijr 49 sampai 50 itu mengandung juga makna at-targhib wa tarhib, tapi kebalikannya tadi dikatakan anal ghafurur rahim berarti at-targhib. Kemudian setelahnya ya ayat yang ke-50 wa anna azabi huwal azabul alim, ini diskandung mana at-tarhib. Bisa dipahami. Jadi ayat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 ini sama serupa apa yang dipaparkan oleh Al-Qurtubi tadi kaitannya dengan Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim. Tetapi yang membedakan di situ adalah kalau dalam pengertian Rabbil Alamin dan Ar-Rahmanir Rahim itu kandungan begitu ya. Ada tidak secara jelas Allah mengatakan dalam Rabbil Alamin tentang at-tarhib, tentang ancaman, tetapi mengandung ancaman di dalamnya. Sementara di dalam surah Al-Hijr dengan sangat jelas Allah berfirman tentang at-targhib wa tarhib. Jadi Allah mensifati dirinya dengan maha pengasih, maha penyayang, kemudian melalui ancaman tadi tentang siksa yang sangat pedih dari api neraka. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 165. Ini supaya jenengan bisa ada gambaran ya dalam Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan bahwa dalam tafsir yang sangat bagus itu adalah at-tafsir al-ayah bil ayah ya. Penafsiran ayat dengan ayat yang lainnya. Tafsirul ayah bil ayah atau tafsir surah bis surah. Jadi penafsiran satu ayat dengan ayat yang lainnya. Karena Al-Qur'an itu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian tidak ada pertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, justru saling menegaskan di situ. Terkadang mungkin maknanya yang secara lafadz begitu ya, seolah-olah bertentangan, tetapi pemaknaannya tidak bertentangan sama sekali antara satu ayat dalam Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya. Seperti pemaparan tadi yang dipaparkan oleh tafsir Al-Qurtubi, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-Hijr ayat 49 sampai 50 tentang konsep at-tarhib atau at-targhib. Kalau tarhib tadi berupa ancaman, sementara at-targhib kaitannya dengan pemberian harapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf juga ayat 165. Nah, ini dalam surah Al-A'raf kebalikan dari surah Al-Hijr. Yang didahulukan di situ adalah at-tarhib. Ancaman dahulu, kemudian baru apa?
baru at-targhib, harapan ya, targhib. Apa ya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 165? Inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya. Tetapi di akhir ayat Allah berfirman, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, penyayang. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini tarhib dahulu ya, ancaman lebih dahulu, kemudian apa? At-targhib. Tarhib. Kebalikannya dengan ayat keberapa tadi? Al-Hijr 49 sampai 50. Jadi lafaz Rabb ya, dalam ayat tersebut mengandung makna tarhib ya, sedangkan Ar-Rahmanir Rahim mengandung makna targhib ya, Rabb ya, Rabbil Alamin. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallah minal uqubah ma tama'a fi jannatihi ahadun." Seandainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala minal uqubah, dari beberapa siksaan-siksaan, niscaya tiada seorang pun yang tamak menginginkan surganya. Ini menarik dalam ayat, dalam firman sabda Rasulullah di sini ya. Jadi seandainya seorang mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari siksaan, niscaya tidak seorang pun yang tamak pada surganya. Sebaliknya, walau ya'lamul kafiru ma indallah minar rahmah, andaikan seorang kafir ya mengetahui apa yang ada di sisi Allah minar rahmati, dari kasih sayang Allah ya, ma qanata min rahmatihi ahadun, niscaya tiada seorang pun yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dari seorang kafir pun ya, andaikan tahu apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa kasih sayang Allah itu mengalahkan apa tadi? Azabnya. Andaikan berusaha memangnya untuk mencari apa? Mencari rahmat Allah, mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada pertemuan yang sebelumnya dalam penafsiran Ar-Rahmanir Rahim kita sebutkan bahwa Rahmaniyah Allah itu bukan Rahimiyah ya, tetapi Rahmaniyah Allah itu meliputi apa? Rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta, bahkan wujud-wujud selain manusia pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami dari ini ya, hadis ini yang luar biasa ya. Jadi kata Rasulullah, andaikan manusia seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari siksaannya ya, niscaya tidak akan seorang pun yang tamak terhadap surganya Allah. Ini sangat dalam ya, dalam hadis ini ya. Dan andaikan seorang kafir, lau ya'lamul kafir ma indallah minar rahmah, andaikan seorang kafir mengetahui dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ma qanata min rahmatihi ahadun, niscaya tidak akan ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di samping ada siksaan tadi ya, Allah masih memberikan apa? Kesempatan bagi manusia untuk memperoleh, meraih dari apa tadi? Sifat Ar-Rahmanir Rahim. Jadi jangan khawatir. Jadi ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala itu
akan terjadi ketika kita tidak ada at-targhib di situ. Untuk meraih apa tadi? Meraih sifat Allah yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Jadi betul-betul Allah itu sangat mencintai hambanya, sangat menyayangi hambanya ya. Jadi ancaman itu sebenarnya untuk mengalihkan tadi ya, mengalihkan manusia begitu untuk kembali lagi kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya meraih lagi kembali dari sifat rahmaniyah dan rahimiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya kaitannya dengan firman Allah, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini pengertiannya juga berbeda-beda di antara ulama ya. Maliki Yaumiddin ini yang sering kita baca ya. Padahal sebagian ulama menyebutkan tidak membaca panjang ya. Kalau jenengan pernah mendengar istilah qiraatus sab'ah ya. Pembacaan sab'ah dalam kaitannya tafsir surah yang keempat ya, ini sudah saya hapus ya, yaitu Maliki Yaumiddin, yang menguasai. Di situ diterjemahkan apa di dalam ya, diterjemahannya apa? Yang memiliki, diartikan apa di situ? Tidak, yang di Quran terjemahnya apa? Pemilik. Oke. Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah pemilik. Dari kata malaka yamliku. Yaumiddin nanti kita akan menyebutkan penafsirannya. Yaumiddin yaitu hari pembalasan atau hari kiamat ya. Hari pembalasan ini pemilik. Sebagian qiraatus sab'ah, sebagian qiraatus sab'ah membaca secara pendek ya. Dan ini kedua-duanya masyhur, mutawatir. Jadi bacaan Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin baru dengar mungkin ya jenengan ya. Padahal pembacaan secara pendek ini juga masyhur dan mutawatir. Dua-duanya mutawatir. Jadi jenengan bisa membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam misalnya membaca dengan pendek ya, berarti mengikuti yang kedua ya. Memiliki yang kedua, walaupun masyhurnya mungkin yang jangan selalu dengar yang panjang ya. Dan kedua-duanya ini pembacaannya dalam qiraatus sab'ah adalah mutawatir. Apa mutawatir? Yaitu kesohihannya luar biasa ya. Jadi banyak yang meriwayatkan dari kedua bacaan ini, baik dibaca panjang maupun dibaca pendek. Ada nanti sebagian mengatakan ya bukan Malik tetapi Malik, tapi ini sangat jarang ya membaca dengan ada ya-nya di sini. Maliki ya, Mali ada ya-nya ya. Ada juga yang membaca, ini sekedar pengetahuan ya, jangan jenengan praktekkan ya. Ketika menimbulkan nanti kok dibaca aneh-aneh begitu ya nanti. Ini sebagai pengetahuan jenengan bahwa ada juga yang membaca Maliki Yaumiddin atau Maliki ya, panjang ya-nya Yaumiddin.
Misalkan jenengan menemukan pergi umroh atau haji, misalkan ada imam yang membaca seperti itu, berarti juga ada sandarannya, ya. Membaca dengan apa tadi? Maliki, tetapi ini yang masyhur ya. Sama-sama masyhur antara yang panjang dengan yang pendek. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Kalau pengertian yang kedua sama dengan yang jenengan baca dalam surah An-Nas. Apa maknanya An-Nas? Malikin Nas. Tapi jangan jenengan baca Malikin Nas ya. Tidak ada. Ya, jangan dibaca panjang kalau yang Malikin Nas. Jadi Malikin Nas. Ini juga ada sandarannya, nanti saya sebutkan beberapa sandaran mereka yang mengatakan kenapa lebih memilih yang pendek, ya, yaitu kata Malik dengan Maliki, Maliki dengan Malik. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf lebih condong memilih bacaan yang pendek, bacaan yang kedua, karena menurut beliau ulama kedua kota suci, yaitu kota Mekkah dan Madinah, membacanya dengan bacaan yang pendek, kata beliau ya dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Kemudian beliau menguatkan pendapatnya dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 16. Ya, kenapa memilih kata Maliki Yaumiddin? Yaitu dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-16. Limanil mulkul yaum. Ini kayak ada kaitannya ya, bukan tidak ada kaitannya. Jadi limanil mulkul yaum. Bagi siapa, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Al-mulk itu diartikan kerajaan. Bukan tadi yang diterjemahan ya, pemilik, bukan. Ya, jadi arti kedua ini dengan demikian, arti kedua ini adalah yang apa? Raja yang menguasai pada hari kiamat, bukan arti pemilik. Bisa dipahami ya, Malik itu artinya raja. Maliki yaumiddin, seperti kata Al-Mu'min dalam surah apa tadi? Surah Al-Mu'min ayat ke-16. Ketika Allah berfirman, limanil mulkul yaum. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ayat ini. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan mengkhitob kepada hamba-hamba, kepada semua ciptaan Allah, ketika Allah berfirman limanil mulkul yaum. Jadi kerajaan sekarang ini milik siapa pada hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat ke-75, ini dalil mereka yang mengatakan membaca pendek dalam surah keempat suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang diartikan raja, raja yang menguasai hari kiamat. Apa firman Allah juga dalam surah Al-An'am ayat 75, qauluhul haqqu walahul mulk, dan benarlah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan kekuasaannya lah segala sesuatu. Jadi kerajaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka yang landasan yang mengatakan pendek. Ada juga yang mengatakan ini, dan ini mufassirin mengatakan sangat aneh pendapat ini ya. Jadi itu disebut seperti kata kerja. Kalau ini kan kata benda ya. Ada yang membacanya itu malaka yaumaddin, dan ini mufassirin malaka yaumaddin, jadi diartikan sebagai fiil, kata kerja.
dan itu sangat syadz ya kalau dalam pandangan ulama. Pendapat ini adalah syadz, sangat sedikit dan sangat jarang, sangat aneh begitu ya, yang mengatakan malaka yaumaddin, jadi dengan menggunakan kata fiil ya, kata kerja. Ada beberapa riwayat ya baik dari para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan kata maliki atau malik ya, dari beberapa sahabat berbeda-beda kaitannya dengan mereka membaca malik ataukah membaca malik ya. Di antara yang membaca panjang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syahab annahu balaghahu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah diriwayatkan bahwa Rasulullah, kemudian sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah dan putranya Yazid bin Muawiyah yaqra'una maliki yaumiddin, membaca yang panjang tadi ya, yang maliki ya. Sandaran mereka yang mengatakan maliki yaumiddin karena malik diambil dari kata milk ya. Ini sandaran yang pertama tadi. Di beberapa sahabat Rasulullah dan beberapa sahabat yang walaupun kedua-duanya mutawatir ya, sama-sama mutawatirnya dalam betul sama-sama sahihnya, jenengan bisa membaca yang pertama atau membaca yang kedua. Ya, sandaran mereka yang membaca pertama dengan panjang yang diartikan pemilik ya. Pemilik apa? Hari kiamat atau hari pembalasan ya. Kenapa? Karena malik itu ya pemilik ya, diambil dari kata al-milk, milkun ya, kepemilikan, bukan kerajaan tadi. Al-mulk berbeda dengan yang maliki ya, tetap al-milku itu adalah kepemilikan, karena yang memiliki ya, intinya hampir sama ya, yang memiliki hari kiamat kelak yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sandarannya di dalam surah Maryam ayat yang ke-40 ya, surah Al-Maryam ayat 40. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami memiliki ya, arti milk tadi ya, al-milku, malik, memiliki. Sesungguhnya kami Allah memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un, dan hanya kepada kamilah ya mereka dikembalikan, dalam surah Maryam ayat 40. Ini dalil mereka yang membaca panjang dalam maliki yaumiddin. Nah, dalam surah An-Nas juga sama. Ya, An-Nas yang dibaca maliki itu pengertiannya bukan raja, tetapi adalah pemilik manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara, Rabb ya. Kemarin telah kita bahas ya, yang memelihara manusia, yang menguasai manusia. Malikin nas, yaitu yang memiliki manusia. Ini jelas berbeda dengan pendapat yang kedua tadi ya.
Sama-sama pendek, tetapi yang dalam surah An-Nas itu diartikan sebagai pemilik, sementara dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki itu adalah raja yang menguasai, yang merajai. Kemudian dalil mereka yang mengatakan arti memiliki, ya ini juga sama Al-Mu'min tadi 16. Cuma kalau tadi diartikan yang merajai, yang menguasai, tapi ini diartikan memiliki. Ketika Allah berfirman, limanil mulkul yaum, milik siapakah hari ini kerajaan Allah, ya kerajaan lillahil wahidil qahhar. Jadi hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi pengertiannya bukan al-mulk kerajaannya yang disorot tadi, tetapi kepemilikannya itu. Siapa yang memiliki kerajaan nanti di akhirat, ya. Kemudian juga sama surah Al-An'am ayat ke-73. Kemudian Al-Furqan ayat 26, ya. Al-mulku yaumidzin lil haqqu lirrahman. Ya, bahwa kerajaan yang hak, ya, pada hari itu, pada hari kiamat adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi bukan yang dibahas kerajaannya tadi, ya, tetapi yang dibahas adalah kepemilikan kerajaannya. Mereka lebih memilih pengertian yang pendek, yaitu yang memiliki, pemilik kerajaan, pemilik hari kiamat nanti. Kaitan dengan surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Waktunya sudah selesai, ya, karena masih ada beberapa pembahasan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang Maliki Yaumiddin. Jika ada pertanyaan, falyatafaddal. Monggo Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Ibu-ibu barangkali ada? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang saya mau nanya Ustaz, kaitannya Maliki Yaumiddin. Di satu sisi Allah itu Maha Pengampun, tapi di sisi lain Allah juga tadi sampaikan beberapa ayat mengandung ancaman. Apakah nanti di akhirat nanti, seandainya kita berandai-andai, tidak terjadi kontraproduktif, dalam kata ada orang yang melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, melanggar aturan Allah, tatkala ditanya di sana, mereka akan jawab, Allah kan Maha Pengampun, mengapa saya mendapat siksaan? Tapi di sisi lain Allah sudah memberi ancaman juga, tatkala yang namanya manusia kan godaan setan juga banyak, setiap saat, setiap waktu kita melaksanakan sebuah kegiatan atau sesuatu yang melanggar aturan atau syariat Allah. Dia hanya berpendapat, nanti kan Allah kan Maha Pengampun, jadi semua itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kan selalu, yes, yang penting karena Allah Maha Pengampun, saya saja melaksanakan apa yang menjadi keinginan kami. Bagaimana Ustadz dengan demikian? Matur nuwun. Hasan, ini pertanyaan luar biasa, ya. Kadang anak-anak milenial juga sering nanya karena cerdasnya, ya, gitu, ya, membandingkan antara akhirat dengan seolah-olah kehidupan di dunia. Ya, pengertian di akhirat, makanya nanti apa sih pengertian Yaumiddin? Itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi sudah tidak ada lagi jenengan kemudian beristidlal, berhujjah, wahai Tuhan, Engkau ini kan Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena hari kiamat Yaumiddin itu adalah yaumul jaza. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi jenengan berharap dengan merayu mungkin, ya kan. Nah, kaitannya dengan tadi Engkau Maha Pengasih, Maha Pemurah, itu kaitannya dengan
ketika berada di dunia. Jadi pekerjaan kita rahmani ya Allah dengan sikap kita, perilaku kita itu adalah ketika kita berada di dunia. Jadi dengan ketika berada di akhirat kemudian istilahnya mengeles ya. Bahasa sekarang kan ngeles begitu ya kan. Itu ketika berada di alam dunia ini masih ada waktu begitu ya. Makanya tadi kalau jenengan memahami sabda Rasulullah yang sangat dalam tadi ya kan, andaikan seorang kafir mengetahui tentang rahmat Allah, niscaya tidak akan ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan seorang kafir tidak akan ada orang yang berputus asa. Kemudian diungkapkan Rasulullah, andaikan manusia mengetahui apa namanya dari azab yang ada di sisi Allah, niscaya orang tidak akan tamak pada surga. Ini kan sangat dalam sekali ya. Padahal kita kan disuruh untuk mencari surga, tetapi bukan untuk tamak kepada surga. Jadi dibalik siksaan Allah, dibalik sifat rahmani ya Allah. Jadi Allah itu hanya istilahnya memberikan punishment kan gitu ya kan ya. Ancaman-ancaman seperti itu di dunia, mengingatkan kembali di dunia, tetapi ketika di akhirat kelak tadi tidak ada lagi alasan ya, tidak ada lagi hujah kita kenapa misalkan dimasukkan ke neraka, kenapa disiksa dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan yaumul jaza, makanya disebut dengan yaumiddin. Ya, din itu bukan agama yang dimaksud di sini ya, tapi yaumul qiyamah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya tentang yaumiddin ya. Ala kulli hal ya. Jadi termasuk pertanyaan mungkin anak-anak milenial ya kaitannya dengan yang ditanyakan tadi, luar biasa ya. Nah, asantum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, akhirnya berakhirlah kegiatan kajian pada pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridhoi langkah-langkah kita semua. Amin, ya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.